Kita terakhir. Itu poin terakhir berarti. Berarti kita lihat dulu beberapa poin-poinnya. Allahu Akbar. Ada apa kemarin? Adab janaiz. Yang pertama kemarin adamun na'i. Tidak boleh mengkhabarkan kematian dengan pengkhabaran jahiliyah. Yakni teriak-teriak ya. Telah mati fulan sambil berkeliling di jalan. Adapun mengkhabarkan biasa maka enggak apa-apa. Yang kedua ada mulatmil khudud wasyaqqil juyub. Tidak boleh menampar pipi dan merobek kantong. Ini diantara sifat meratap. Kemudian yang ketiga ada muniyaha, tidak boleh meratap. Nah ini lebih umum lagi. Meratap diantaranya ketika ada yang wafat, orang jahiliyah terdahulu teriak-teriak histeris, mencela takdir. Telah mati fulan begini, dulu begini, ya celaka sekarang dan sebagainya. Yang keempat, taksiru al-musallin alal mayyit, memperbanyak orang yang sholat jenazah. Berapa jumlah minimal? Lah, jumlah minimal kaum muslimin 100 orang. Kalau tidak dapat, maka cari yang muwahhidin, yang bagus akidahnya. Berapa orang? 40. Kalau nggak dapat juga, bagi jadi 3 shaf. Kemudian yang kelima, an yahmilahar rijalu dunan nisa, pengantar jenazah. Yang menggotong jenazah adalah lelaki, bukan perempuan. Yang keenam, al-isra' bil janazati isra'an wasaton, mempercepat jenazah dengan percepatan yang pertengahan. Ya, cepat tapi jangan ambil hak orang. Yang ketujuh, an yamsyir rakibu khalfal janazah, orang yang berkendara berjalan di belakang jenazahnya ketika mengantarkan jenazah. Yang kedelapan, an la yattabi'al janazata bima yukhalifu asyariyatal islamiyata. Jangan mengikuti jenazah, mengiring jenazah dengan hal-hal yang menyelisihi syariat Islamiyah. Seperti kemarin jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu ketika yang antar jenazah pakai obor. Ya, kalau orang hari ini misalnya pakai baju hitam-hitam. Yang kesembilan, doa wal istighfar lil mayyit, berdoa dan beristighfar kepada mayyit. Apa paling pendek doanya? Allahumma fir lahu. Kalau mau dilengkapin lagi, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau lengkap lagi ada ya. Yang ke-10, an yusniya 'alaiha bil khairi in kanat ahlan lis-sana, memuji-muji dengan kebaikan kalau memang jenazahnya berhak atas pujian tersebut. Ya. Begitupun sebaliknya, boleh antum mencela, bukan dalam rangka mencela, tapi mentahzir, memperingatkan orang lain supaya enggak seperti fulan. Ya, misal ada orang mati dalam keadaan buruk, enggak apa-apa. Sesekali diucapkan, fulan mati karena overdosis khamr misalnya, supaya orang takut. Dan bahkan kalau antum adalah tokoh masyarakat di kaum antum, ya, kemudian antum tahu ada orang yang tidak soleh wafat, antum diminta untuk mensolatkan jenazahnya, boleh antum jadi imam maksudnya. Jadi imam, boleh antum menolak jadi imam dalam rangka memperingatkan orang lain. Ya, misalnya Ustadz Bagus misalnya. Ustadz Bagus, imamin dong si fulan. Nah, kemudian boleh untuk memperingatkan aja ya. Karena nggak berani ngimamin dia, ngomong gitu. Karena begini. Ya, tapi ini lihat-lihat maslahat lah. Kalau misalnya dia keluarga terpandang dan sebagainya, ya mungkin yang nanti bikin antum jadi dimusuhin masyarakat semuanya, jangan juga. Ya, lihat maslahat. Kalau misalnya ada maslahat di situ untuk mengatakan seperti itu, seperti Rasulullah SAW enggak mau mensolati jenazah yang syahid gara-gara satu hal. Apa itu? Hutang. Nah, itu dalam rangka memperingatkan, hati-hati kalian sama hak manusia. Kalau mati masih bawa hak manusia, saya nggak mau sholatin.
Padahal bukan berarti sholatnya nggak diterima ya. Tetap diterima syafaatnya, cuma dalam rangka memperingatkan orang lain. Yang ke-10, yang ke-11, an yaqula alladzina yudkhilunal mayyita qabrahu, hendaknya mengatakan orang yang memasukkan mayit ke dalam kubur, bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Dalam riwayat lain bismillahi wa ala millati rasulillah. Yang ke-12, tadhkirul hadirin, memperingatkan orang yang hadir. Nah, ini hadis yang panjang kemarin. Kemudian kita masuk adab takziah kalau tidak salah. Adab takziah yang pertama, takziah itu menghibur orang yang wafat. Menghibur keluarga yang wafat. Bukan menghibur orang yang wafat ya. Menghibur keluarga yang menghibur ahli keluarga yang wafat lah. Aduh, mataharinya lagi terang banget ini. Yang pertama, at-talaffuz bil ma'sur ma'amkana, mengucapkan doa yang ada riwayatnya. Maksur maksudnya yang ada asarnya. Ma'amkana, semampu mungkin ketika takziah. Rawi Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu masuk ke tempatnya Abu Salamah wa qad syaqqa basarahu. Ini kemarin ya, Abu Salamah matanya sudah terbelalak. Fa'aqmadahu, kemudian Rasulullah SAW menutupnya. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru. Roh jika dicabut maka mata mengikutinya. Maka ini hal yang wajar. Fadajja nasun min ahlihi, maka manusia pun histerislah melihat Abu Salamah seperti itu. Faqala, kata Rasulullah SAW, la tada'u ala anfusikum, jangan kalian menyeru terhadap diri kalian sendiri, jangan kalian berdoa terhadap diri kalian sendiri, illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata, karena malaikat itu yu'minuna, mengaminkan, ala ma taqulun, atas apa yang kalian ucapkan. Ya, jadi hati-hati ketika lagi seperti itu. Misalnya ada orang wafat terus ada yang ngomong, kasihan anaknya putus sekolah. Nah, itu benar diaminin sama malaikat. Ya, kasihan istrinya ngejanda, nanti miskin dan sebagainya, nanti diaminkan sama malaikat. Hati-hati. Kemudian kata penulis, summa qala, Rasulullah SAW katakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Nah, ini ucapan nih yang antum seandainya selayaknya ucapkan kepada orang yang antum takziah. Ada orang wafat, antum datang ke rumahnya, bawa makanan. Ini takziah nih. Kemudian ucapkan doa-doa yang sekiranya bermanfaat bagi mayit, dan atau ucapkan kalimat-kalimat yang sekiranya menghibur keluarga mayit. Bisa dengan memuji mayit, tapi nggak perlu berlebihan ya. Seperti insyaallah fulan begini. Nah, itu boleh untuk menghibur dia. Warfa darajatahu, ya Allah ampunilah Abu Salamah, tinggal antum ganti namanya. Warfa darajatahu, dan angkatlah derajatnya fil mahdiyin, di golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi, dan gantilah pada keluarganya fil ghabirin, untuk dan gantilah pada keluarganya yang ditinggalkan. Maksudnya kalau dia seorang bapak, gantilah nanti ada yang mengkafil anaknya. Mengkafil maksudnya naungin anaknya. Kalau dia seorang suami, semoga nanti istrinya pun dapat ganti. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah dia dan kami, ampunilah kami dan dia, wahai rabbul alamin. Wafsalahu fi qabrihi, dan lapangan kuburnya. Wa nawwir lahu fi, dan terangilah untuknya di dalam kubur. Masih ingat kemarin Ummu Salamah diajarkan doa tambahan? Apa doa tambahannya? Yang kalau diucapkan pasti Allah gantikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajurni bi musibati wa akhlifni khairan minha. Ini penting ya. Apa aja antum kehilangan apa ya? Sendal putus kayak. Baca doa itu. Ya. Apa yang hilang pulpen kayak, baca doa itu. Kalau antum terbiasa sama hal kecil, yang besar pasti akan ingat. Nah, ini diantara bukti bagusnya tauhid seseorang. Kalau perkara kecil aja dia langsung minta sama Allah. Di sini kata pensyarah, antum berarti disukai ketika takziah. Kemudian kalaulah antum yang menutup mata mayit, ucapkan Allahumma firli fulanin. Kayak Rasulullah SAW ketika menutup mata Abi Salamah, Allahumma firli Abi Salamah warfa darajatahu ila akhiri, sampai akhir doanya. Nah, ini sebisa mungkin antum ucapkan ini ketika takziah. Takziah bukan tahlilan ya. Tahlilan antum nyari makanan. Takziah antum bawa makanan. Ya, tahlilan antum bikin keluarga makin pusing. Takziah antum menghibur mereka. Datang bawa makanan, datang bawa minuman. Bahkan sebagian sahabat itu masak-masak untuk ke rumah orang yang keluarganya wafat. Masak-masak benar-benar dimasakin. Kalau tahlilan sebaliknya. Istihbabu yang kedua. Terang banget ya. Istihbabu sun'it ta'ami li ahlil mayyit. Disukai bikin makanan untuk keluarga mayit. Nah, ini dia nih. Pokoknya kalau ada bid'ah dilakukan, mesti sunnah itu mati. Ya, ini kan antum pasti jarang dengar nih. Di masyarakat jarang terjadi nih. Kalau ada orang mati, antum mau makanan. Karena di masyarakat terjadinya yang mati bikin makanan, bikin besek, ya kan? Nah, ketika dilakukan bid'ah, mesti ada sunnah yang mati. Ini salah satunya nih. Ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan jarang didengar ilmunya. Bahwasanya yang datang itulah yang bawa makanan. Rawah Abu Daud. Beriwayatkan Imam Abu Daud, wa hasanahu al-Albani. Menghasankannya Imam Al-Albani. An Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far. Ini anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib inilah yang nanti wafat, dan dari hadis inilah nanti Rasulullah SAW ajarkan bagaimana takziah ketika wafatnya Ja'far. Siapa yang tahu wafatnya Ja'far kenapa? Di perang Mu'tah. Syahid di perang Mu'tah. Gimana kondisi jenazahnya? Tangannya putus. Terus ada sekitar 70 atau berapa sabetan atau tusukan. Di mana? Di depan semua. Kenapa nggak ada di belakang? Karena dia nggak pernah mundur. Ya, pemberani nih. Begitupun Ali bin Abi Thalib. Satu keluarga pemberani. Begitupun Abu Thalib. Anda tahu kenapa kaum Quraisy di antara sebabnya nggak berani ganggu Rasul ketika Abu Thalib masih hidup. Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir, tapi dia bela Rasul SAW. Udah tua renta. Cuma orang Quraisy nggak berani karena segan sama dia. Pemberani. Ya. Qala Rasul SAW. Rasul berkata, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Bikin makanan wahai kaum muslimin untuk keluarganya Ja'far. Ini ketika Ja'far wafat. Fa'innahu qad atahum amrun syaghalahum. Sungguh telah datang kepada keluarganya Ja'far perkara yang menyibukkannya. Ya. Nah, jadi ini perintah Rasulullah SAW, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Bikinin makanan buat keluarganya Ja'far. Fa'innahu sungguh qad atahum amrun, telah datang perkara kepada keluarganya Ja'far masyaghalahum, amrun syaghalahum, perkara yang menyibukkannya. Jadi sunnahnya antum yang datang, antum yang bawa makanan. Gimana kalau antum mendapati kaum muslimin masih melakukan tahlilan? Antum langsung amalkan ini justru. Mungkin antum sekarang belum bisa lah. Kalau udah punya keluarga, antum berbeda sendiri di pemukiman, yang lain pada tahlilan, antum tahu itu nggak boleh. Kalau ada yang wafat, antum yang harus paling pertama gerak. Pasang tenda. Kalau bisa antum yang paling pertama cari ambulan. Kalau bisa setelahnya antum masak buat mereka. Habis masak katakan, inilah sunnahnya Rasulullah SAW. Setelah ini saya nggak bisa bantu lagi ya. Paham nggak? Biar dia juga nggak bete nih, orang nggak pernah nongol nih kalau ada yang mati nih.
Kalau antum keadaannya awalnya kayak gitu, bantuin dia pertama, ambulan dari antum semuanya. Masak lagi antum yang masak, istri antum masak buat mereka. Terus antum bilang saya nggak bisa ikut lagi ya setelahnya. Setelahnya tidak diajarkan oleh Rasul, saya nggak berani melakukannya. Insya Allah dia ridho. Ya udah nggak apa-apa Ustaz, misalnya kan itu. Nah ini nih penting nih. Kadang-kadang kita tuh masalahnya udah nggak tahlilan, bantuin kagak, ambulan kagak, ya kan? Tahu-tahu keluar bolak-balik naik motor, orang lagi bertahlilan, antum bolak-balik naik motor. Udah makin dibenci kita. Nah ini hendaknya untuk antum lakukan. Yang ketiga, al-mashu ala ra'sil yatim wa ikramihi wa ikramuhu. Mengusap kepala anak yatim dan memuliakan anak yatim. Nah, ini hadisnya agak panjang nih. Mengusap kepala anak yatim dan memuliakan anak yatim. Karena kan kalau ada takziah berarti ya ada anak yang mungkin akan jadi yatim. Siapa sih anak yatim? Enggak, bagus sudah nggak yatim. Resta pun udah nggak yatim. Siapa yang disebut yatim? Yang belum balik terus wafat bapaknya. Kalau ibunya yatim nggak? Enggak. Ya, bahkan nggak ada istilah piatu dalam Islam. Nggak tahu tuh bahasa dari mana tuh tiba-tiba ada piatu. Ya, yang yatim itu yang wafat bapaknya. Rawah Ahmad, meriwayatkan Imam Ahmad fi musnadihi, di musnadnya bi sanadin sahih an Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far lagi. Qala, "Lau ra'aitani," kalaulah engkau melihatku. Wa Kusam, Kusam ini nama anaknya Al-Abbas. Wa Ubaidullah, dan Ubaidullah di sini anaknya Abbas juga. Ibnai Abbas, dua anaknya Abbas. Ja'far, Kusam, Ubaidullah. Ja'far anaknya Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far anaknya Ja'far, Kusam anaknya Al-Abbas, sama Ubaidullah anaknya Al-Abbas. Wa nahnu subyan, dulu kami ketika masih kecil. Jadi kata anaknya Ja'far nih, kalaulah kalian melihat kami dulu. Ya ini yang ngucap Abdullah, kami yang dimaksud adalah dia, Kusam sama Ubaidullah, dua anaknya Abbas. Nal abu, kami ketika itu bermain. Izmarrun nabiyyu, tiba-tiba datang Nabi SAW melewati ala dabbatin, dengan di atas kendaraan. Faqala irfa'u hadza ilayya, angkat yang ini kepadaku. Di sini yang diisyaratkan adalah Abdullah bin Ja'far. Jadi ada tiga anak, Abdullah bin Ja'far, Kusam sama Ubaidullah. Ubaidullah sama Kusam anaknya Abbas, bukan anaknya Abdullah bin Abbas. Abbas, anaknya Abbas. Berarti saudaranya Abdullah. Saudaranya Ibnu Abbas. Yang satu Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Rasulullah SAW nyuruh tiga anak ini untuk mengangkat satu ke tunggangannya. Yang disuruh adalah Abdullah bin Ja'far. Qala fahamalani amamahu, maka beliau Rasulullah SAW mengangkatku di depannya. Berarti di gonceng depan. Siapa? Abdullah bin Ja'far. Wa qala li Kusam, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Kusam, irfa hadza ilayya, angkat yang ini kepadaku. Siapa yang disuruh ngangkat? Siapa yang diangkat? Rasulullah SAW berkata kepada Kusam, irfa hadza ilayya, angkat yang ini kepadaku. Siapa? Ubaidullah. Faja'alahu wara'ahu. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Ubaidullah berada di belakang Rasulullah SAW. Wa kana Ubaidullah ahabba ila Abbas. Dan adalah Ubaidullah. Sebentar. Ini kalau enggak Ubaidullah atau Kusam yang di gocek belakang ya. Ntar kita lihat dulu. Wa kana Ubaidullah, dan Ubaidullah ini ahabba ila Abbas, lebih disayang sama si Abbas min Kusam, daripada Kusam secara zahir. Sumastahaan min ammihi, kemudian
Mana istaha? Yes. Kemudian dia malu kepada pamannya yaitu Rasulullah SAW, an hamala kusaman wa tarakahu. Sudah. Kemudian beliau Kusam malu kepada pamannya, yakni Rasulullah SAW, an hamala kusaman wa tarakahu, untuk menggendong Kusam dan meninggalkannya. Sebentar. Qala tsumma masaha ala ra'si. Kemudian Rasulullah SAW mengelus kepalaku. Di sini tentu yang menceritakan hadis ini adalah Ja'far. Salasan, 3 kali. Wa qala kullama masaha, dan beliau mengatakan setiap kali mengelus kepalaku, Allahumma khluf Ja'faron fi waladi. Ya Allah, gantikanlah Ja'far yang lain untuk anaknya. Maksudnya gantikanlah orang yang nanti jadi posisi Ja'far, bapaknya, menaunginya. Qala Abdullah bin Ja'far mengatakan, qultu li Abdillah. Aku berkata kepada Abdullah. Oh, ini perawi hadis mengatakan kepada si Abdullah. Ma fa'ala Kusam? Apa yang dilakukan oleh Kusam? Berarti di sini tadi Rasulullah SAW pertama mengangkat Abdullah bin Ja'far ke depan. Kemudian Rasul minta angkatin nih si satu lagi. Ini yang disuruh ngangkat si Ubaidullah. Kusam digendong ke belakang. Ya, kemudian ada perawi hadis berkata, kenapa kok si Kusam yang diangkat di belakang tunggangan? Paham nggak? Ternyata kata perawi hadis, ustus hida, si Kusam syahid, mati syahid. Qultu, lalu aku mengatakan, Allahu a'lamu bil khair. Allah lebih tahu terhadap perkara yang baik, wa rasuluhu bil khair, dan Rasul juga lebih tahu terhadap perkara yang baik. Qala ajal. Kata perawi hadis ini, yakni Ja'far bin Abi Thalib, tentu. Pertanyaannya, kenapa? Antum udah kegambar belum? Nah, ulang ya. Rasul SAW ngeliat 3 anak ini main. Kemudian Ja'far disuruh naik ke atas. Tapi yang disuruh 2 anak ini, angkat dia kepadaku. Ja'far dinaikin ke depan. Kemudian yang salah satu dari mereka disuruh naik ke atas lagi, angkat yang ini kepadaku, yakni Kusam. Kusam naik ke belakang. Ubaidullah, kata perawi hadis, lebih dicintai Al-Abbas. Ya. Kemudian Kusam ternyata nanti wafat dalam keadaan perang. Ya. Pertanyaannya, kenapa Ja'far yang diangkat ke depan? Hah? Karena yatim. Pertanyaan kedua, kenapa Kusam yang diangkat ke belakang? Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kan Rasulullah SAW bisa jadi memang Allah kasih tahu bahwasanya dia akan syahid. Makanya Rasul angkat dia. Benar kata Hashim. Dan ternyata benar, perawi hadis mengatakan Kusam nanti syahid. Ini kan diceritakan setelah kejadiannya sudah berlalu. Setelah Kusam mati syahid, mati di medan perang. Alasan kedua. Coba yang tahu. Hah? Karena nggak terlalu dicintai sama Abbas, betul. Tadi kata perawi hadis, wa kana Ubaidullah ahabbu ila Abbas. Si Ubaidullah ini lebih disayang sama Abbas. Nah, ini ada penting ini. Kalau antum lihat ada ponakan antum mungkin atau adik antum yang mungkin dalam tanda kutip kuranglah perhatiannya dibanding anak yang lain. Yang mungkin dia lebih aktif sehingga lebih banyak mecahin piring misalnya. Ya, coba antum jabar dia. Jabar itu apa ya? Antum lengkapi dia. Mungkin ada luka batin yang dia banyak dengar dari orang tuanya. Nah, antum sebagai keluarga tuh disukai untuk jabar itu apa ya bahasa Indonesianya? Melengkapi lah, ya. Nah, jadi jangan justru yang disayang antum sayang lagi. Ya, ini penting banget ini. Dan ternyata juga tadi faedah kedua, Kusam ternyata diriwayatkan mati syahid. Nah, cuman si perawi mengatakan Allahu a'lam bil khair.
Allah tuh lebih tahu terhadap kebaikan. Apa makna ucapan ini? Kan ketika apa yang terjadi pada Kusam, ini perawi hadis pinter juga nih. Dia tahu Kusam diangkat ke belakang, dia nanya sama si Abdullah. Apa yang terjadi sama Kusam? Kok bisa dia sini yang diangkat? Ternyata kata si Abdullah bin Ja'far, ustushhida, mati syahid. Terus kata si perawi, ini berarti muridnya Ja'far bin Abi Thalib, Allahu a'lamu bil khair. Allah lebih tahu terhadap kebaikan. Apa maknanya? Wa rasuluhu, dan Rasul juga lebih tahu tentang kebaikan. Apa makna ini, ucapan ini? Ini bisa dua kemungkinan ini. Siapa yang tahu? Apa yang terjadi pada Kusam? Ustushhida, mati syahid. Allahu a'lamu bil khair wa rasuluhu bil khair. Allah dan Rasul lebih tahu terhadap kebaikan. Kata si Abdullah bin Ja'far, ajal, tentu. Apa makna ucapan muridnya Ja'far yang mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lamu bil khair? Ayo, saudara-saudara. Apa? Masa nggak tahu? Masuk surga. Saya masuk surga. Nggak tahu ini. Makanya dikatakan Allahu a'lam. Mana pertama, dia takjub akan perbuatan Rasulullah SAW ketika ngangkat Kusam dan biarin Ubaidullah tetap di bawah. Karena ternyata Rasulullah SAW, Kusam ternyata mati di medan perang. Maka dia takjub sama perkara itu. Paham nggak? Wah, Allah memang lebih tahu ya terhadap kebaikan dan Rasul juga. Ini makna pertama. Makna kedua, dia menegur Abdullah bin Ja'far atas ucapannya ustushhida. Apa arti ustushhida? Mati syahid. Boleh gak nebak seseorang mati syahid? Tidak boleh. Ya, kecuali kalau antum harapkan, berdoa misalnya, semoga mati syahid. Adapun menebak dia mati syahid karena mati di medan perang, maka tidak boleh. Kecuali memang yang Rasulullah SAW katakan. Misalnya Rasulullah SAW katakan Abu Bakar, Umar mati syahid, Utsman mati syahid. Ini Rasul memang katakan. Kalau ini ya udah memang terjadi setelahnya. Ammar bin Yasir mati syahid, kata Rasulullah SAW, ternyata benar. Nah, kalau tidak ada kabar dari Rasulullah SAW, maka nggak boleh menebak yang gaib. Ini 4 adab atau poin dari adab takziah. Tadi yang pertama apa? Mengucapkan doa yang maksur. Yang kedua, disukai memberi makanan kepada keluarga yang wafat. Yang ketiga, 3 poin dong ya? Mengusap kepala anak yatim. Nah, itu inti dari poin ini tadi ya, yang mengusap kepalanya Ja'far. Oh iya, 3 doang. Adab selanjutnya, adabu ziyaratil kubur. Adabu ziyaratil kubur. Adab berziarah kubur. Ziaratul kubur, mengunjungi kuburan. Kalau mengunjungi orang sakit apa bahasa Arabnya? Bukan pakai ziarah kan? Apa? Iyadatul marid. Pakai lafaz iyadah, mengulang. Yang pertama, poin pertama, istihbabu ziyaratil kubur. Disunahkan ziarah kubur. Rawa Muslim an Buraidah, dari Buraidah, qala Rasulullah SAW, nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, kata Rasulullah SAW. Fazuruha, sekarang ziarahilah. Jadi ini perkara yang dulunya dilarang, kemudian Rasulullah SAW perbolehkan. Wa nahaitukum an luhumil adahi, dan aku juga melarang kalian untuk memakan daging sembelihan kurban fauqa salasin, di atas 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum, sekarang boleh antum tahan daging kurban. Nah, jadi kalau dulu 3 hari harus dimakan habis. Alhamdulillah, karena diangkat hukumnya, sekarang boleh. Kita boleh naruh di kulkas dan sebagainya di atas 3 hari.
Wa nahaitukum anin nabidh, aku juga melarang kalian dari nabidh illa fi siqain ila akhir hadis. Nah, ini hadis terakhirnya bukan pembahasan kita. Intinya Rasulullah SAW dulu melarang ziarah kubur, kemudian memerintahkannya setelahnya. Kenapa dilarang dulu? Karena takut meratap, enggak? Kalau masalah takut meratapi, sampai sekarang juga Rasulullah SAW melarang untuk meratapi. Makanya Rasulullah SAW tidak menyukai perempuan untuk ziarah kubur karena takut meratapi. Bukan itu. Ya, kenapa kalau masa zaman jahiliyah? Apa yang dikhawatirkan? Hah? Ikut nenek moyang. Ngapain nenek moyang? Benar, hampir benar. Tapi apa yang dilakukan nenek moyang pada kuburan? Minta sama kuburan, berdoa di sisi kuburan. Ini yang Rasulullah SAW khawatirkan. Makanya ketika tauhidnya sudah kuat, kalau nggak salah di Madinah baru boleh ziarah kubur. Berarti kan 13 tahun tuh. Di Mekah kan 13 tahun. Mengajarkan tauhid doang. Ketika tauhidnya sudah kuat, baru Rasulullah SAW memperbolehkan ziarah kubur. Dan nanti ada tujuannya ya. Nanti kita lihat. Di sini belum dijelaskan. Tujuan ziarah kubur kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, ziarahilah kubur karena dia mengingat kematian. Jadi tujuan ziarah kubur mengingat kematian. Bukan cuma doa. Kalau doa nggak perlu ziarah kubur. Antum bisa doa dari mana saja. Kalau untuk mengingat kematian, maka nggak perlu kuburan khusus. Penting nih. Kalau memang tujuan ziarah kubur hanya untuk mengingat kematian, maka nggak perlu kuburan khusus untuk diziarahi. Ziarahilah kuburan terdekat, walaupun nggak ada kuburan orang tua antum. Ya. Terus tapi boleh nggak kita pergi jauh untuk ziarahin orang tua? Sementara Rasul pernah ziarahin ibunya. Rasul ziarahin ibunya dalam keadaan lagi lewat, bukan OTW ke sana. Sedangkan kalau untuk OTW, ziarah kubur ibadah bukan? Hah? Ibadah tentunya. Rasul SAW pernah mengatakan tidak boleh safar untuk ibadah kecuali pada 3 tempat. Apa itu? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, terus boleh gak ziarahi kubur dengan tujuan pengen ziarahin kuburan orang tua misalnya, tapi dia jauh tempatnya. Sementara di tempat antum ada kuburan kaum muslimin, antum gak ziarahin. Ini diperselisihkan. Ada yang bilang boleh karena ada riwayat-riwayat yang mengatakan orang tua nanti ketika diziarahin kubur sama anaknya, dia dapat manfaat. Ya, jadi akan ada yang mengkabarkan anakmu menziarahimu gitu. Berarti ada sisi kebolehan di situ. Adapun kita lihat praktek-prakteknya para sahabat, pertama kuburan orang tua mereka dikubur di tempat terdekat. Nah, makanya sebisa mungkin juga antum kubur di tempat terdekat aja. Gak perlu sampai pengen kubur di kampung orang tua minta dan sebagainya. Nanti antum susah ziarahinnya. Nanti kalau ziarahin masuk ke khilaf para ulama, boleh apa enggaknya. Ya? Seperti itu. Yang kedua, poin kedua. Adamul istighfari liman mata ala ghairil Islam. Tidak boleh beristighfar kepada yang mati di atas selain Islam. Hatta walau kana qariban, walaupun keluarga sendiri. Kalau ada orang keluarga wafat di atas kekufuran secara zahir ya, maka nggak boleh diistighfarin. Secara zahir tentu sekali lagi kita katakan secara zahir. Antum nggak pernah tahu sebenarnya orang kafir wafat di hatinya ada iman apa enggak? Hah? Enggak, kita nggak pernah tahu aslinya itu di hatinya ada iman apa enggak. Begitupun muslim yang wafat, antum nggak tahu di hatinya kufur apa enggak. Cuma secara zahir dia mati dalam keadaan muslim. Boleh nggak diistighfarin? Boleh. Ternyata kafir. Boleh nggak diistighfarin? Ternyata kafir di sisi Allah nih. Ini muslim melakukan perbuatan keislaman besar. Boleh nggak diistighfarin? Antum nggak tahu tapi. Hah? Kan antum nggak tahu. Boleh. Nah, kemudian zawahir kita hanya berhukum dengan perkara yang tampak. Tapi manfaat gak istighfar antum? Kepada orang yang hatinya sebenarnya kafir, tapi kita nggak tahu. Manfaat nggak? Enggak. Manfaatnya kembali ke siapa? Hah? Ke diri sendiri. Karena kita beramal dengan yang zahir.
Sebaliknya, kalau antum tadi melihat orang kafir, ternyata dia sempat masuk Islam semua wafat. Bisa gak? Sangat bisa. Tahu-tahu wafat. Orang semua taunya kafir. Kuburannya pakai peti. Dikubur di kuburan orang kafir. Dibangun, disemen, disalib dan sebagainya. Ya, antum gak berani istighfarin dia karena apa yang tampak. Ya, kemudian antum gak istighfarin dia. Tapi dia mati muslim. Gimana matinya? Gimana matinya? Mati sesaat sebelum atau sesudah masuk Islam, tapi nggak ada yang tahu. Mungkin dia hanya Islam baru meyakini, baru dapat ilmu nih. Wah, ternyata Islam yang benar. Kemudian dia syahadat. Cuman hanya dia dan Allah yang tahu. Bisa kasus kayak gini. Lalu mati. Matinya dikubur di kuburan kafir. Nggak ada yang doain. Gimana akhiratnya? Hah? Aman apa enggak? Aman. Walaupun gak ada yang istighfarin, gak ada yang doain. Ya, cuma yang penting intinya adalah kita hanya dihukumi, kita hanya dibebani oleh syariat kita tentang perkara yang tampak. Beliau membawakan sebuah ayat di sini. Allah Ta'ala berfirman, "Maka lin nabi," enggak pantas bagi seorang nabi, kata Rasulullah SAW. Ini berarti larangan keras. Walladzina amanu, dan bagi orang yang beriman, enggak pantas apa? An yastaghfiru lil musyrikin, untuk beristighfar, memintakan ampun lil musyrikin, bagi orang kafir, bagi orang musyrik. Walau kana uli kurba, walaupun termasuk keluarga yang dekat. Min ba'di ma, setelah tabayyana lahum, setelah jelas bagi orang beriman dan para nabi tersebut, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah penghuni neraka. Ingat, ini secara zahir. Ya, secara zahir orang yang kafir tidak boleh diistighfarin. Riwayat Muslim, beliau bawakan hadis yang lain, masih poin kedua. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istazantu rabbi an astaghfira li ummi. Aku minta izin kepada Rabbku untuk beristighfar kepada ibuku. Falam ya'zan li, Allah tapi tidak izinkan aku. Ya, kenapa Allah enggak izinkan ibunya diistighfarin? Karena kafir. Wasta'zantuhu an azura qabraha, tapi aku minta izin untuk ziarahin kuburnya aja, boleh enggak ketika lewat? Fa'azina li, maka Rasulullah SAW maka Allah mengizinkan aku, kata Rasulullah SAW. Ya, lihat tuh. Orang terbaik ibunya kafir. Ya, sementara antum alhamdulillah ibunya muslim semua. Rasulullah SAW ibunya kafir, bapaknya kafir. Perkara yang berat. Ini nas ya, jelas ya. Kalau misalnya enggak kafir pasti boleh di istighfarin. Pasti boleh didoain. Sehebat-hebatnya manusia seperti Rasulullah SAW, antum bisa enggak doain beliau? Hah? Terlarang nggak doain beliau? Nggak kan? Misalnya doain beliau dengan lafaz apa? Hah? Doain Rasulullah SAW dengan lafaz apa? Salawat. Ya. Intinya sehebat apapun manusia, doa orang buat dia manfaat. Nah, kalau ada ulama yang mengatakan, soalnya ini ada ulama yang mengatakan ini Rasulullah SAW dilarang istighfar kepada ibunya karena ibunya nggak ada dosa. Ada yang ngomong kayak gitu. Saking pengen mastiin ibunya Rasul tuh muslimah. Paham nggak? Dia berkelit, oh ini Rasulullah SAW dilarang istighfar karena ibunya nggak ada dosa. Nggak kayak gitu kan konsepnya. Kita tahu orang-orang terbaik tetap kita istighfarin. Para sahabat kita katakan pada dia apa? Radhiyallahu anhum. Ya Allah, ridhoilah dia. Masih butuh sama doa. Nah, adapun Rasulullah SAW sama, kita ucapkan salawat, manfaatnya sampai ke beliau dan juga ke kita tentunya. Nah, ini dilarang istighfar, enggak bukan adalah karena tidak sampai kafir. Nah, ini bukan dalam rangka kita tega ya sama Rasul ya. Ini juga kita ya udah qadarullah. Perkara yang menyedihkan sebenarnya. Cuman ya tauhid di atas segalanya. Ya, ini ngajarin antum sebagai orang Islam. Alhamdulillah, antum tidak dituntut masalah nasab. Kita orang Jawa, kita orang Sunda, kita orang Indonesia. Ya, enggak dituntut jadi orang Arab, enggak dituntut jadi keluarga Rasul untuk bertakwa.
Paham nggak? Sementara ini ibunya Rasul, kalau menyelisihi tauhid udah habis. Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, bapaknya, pamannya Abu Thalib, bela Islam malah. Bukan pakai jilid-jilid lagi bela Islamnya, nggak pakai 212. Benar-benar bela Islam. Ya, dengan dia Islam terjaga. Tatkala tidak bawa tauhid maka habis. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Barang siapa lambat amalnya, tidak bisa nasab mengejarnya. Yang ketiga, an yusallima alaihim, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Nah, ini penting nih doanya. Catat ya. Rawi Muslim an Buraidah qala kana Rasulullah SAW, dulu Rasulullah SAW yu'allimuhum, mengajarkan mereka idza kharaju ilal maqabir, kalau keluar dari pengkuburan, an yaqulu, untuk mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan atas kalian wahai para penghuni kuburan. Ini bukan berarti dia bisa ada di situ ya. Alam barzakh, alam yang memisahkan dunia dan akhirat. Cuma ini disampaikan doa ini. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Dari mukminin dan muslimin. Selamatan atas kalian para penghuni kubur, yang mukmin yang muslimnya. Wa inna insyaallah. Wa inna panjang. Inna sama nahnu. Isim innanya. Wa inna, sungguh kami, insyaallahu, jika Allah menghendaki, lalahiqun, pendek lanya tua. Lalahiqun, benar-benar akan nyusul. Sungguh kami insyaallah benar-benar akan mengikuti. Lalahiqun. La pertama pendek, la kedua lam alif. Hiquna, isim fa'il dari lahiqa yalhaqu. Udah? Terakhir, as'alullaha lana walakum al-afiyata. Aku meminta kepada Allah bagi kami dan bagi kalian wahai penghuni kubur, al-afiyah, keselamatan. Nah, kalau lihat kuburan, ucapin doa ini. Manfaat buat penghuni kubur dan manfaat buat antum. Ya, jadi niatnya ziarah kubur tadi mengingat kematian dan memberi manfaat kepada kubur. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.